Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Rasmila di Mengenal Lebih Dekat, Blog 29 C Production, Berani Bicara Beda. Kali ini aku punya narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah Ketua DPD Golkar Kota Palembang dan anggota DPRD Kota Palembang, Kak Muhammad Hidayat STMSI. Silakan masuk, Kak. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Silakan dipakai dulu, Kak. Oke. Ganteng nggak? Oh, ganteng. Yang penting ganteng dulu. Oke, Kak Dayat. Ya. Sebelum kita berbicara mengenai tentang Kak Dayat lebih jauh, boleh dong Kak Dayat kenalan dulu sama teman-teman. Oh ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayat STMSI, lahir di Palembang, 15 Maret 1986. Di usia saya itu masih baru 35. Baru 35. Nanti bulan 3 baru 36. Dan saya tinggal sekarang di Jalan Sersan Zaini di Kelurahan Dua Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Dan kalau saya sih aktif di kegiatan saya sehari, ya yang pasti saya jadi anggota DPR itu dari tahun 2009. Itu kegiatan tugas sekarang. Dan alhamdulillah kalau organisasi saya lahir dari Pemuda Pancasila, dari SMA sampai saat ini. Alhamdulillah. Dan saya mempunyai satu istri, 2 orang putri, dan saya juga merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Orang tua saya Haji Abdul Razak Ali dan ibu saya Haja Yusbaiti. Nah, itu saja untuk perkenalan. Oke. Melihat dari profil Kakak kan banyak kegiatannya, apalagi dalam organisasi. Selain Pemuda Pancasila, organisasi apa yang Kakak ikuti dari sejak SMA? Dari SMA itu selain Pemuda Pancasila yang saya cintai, itu saya juga aktif di Angkatan Muda Partai Golkar. Karena dari 2007 saya sudah menjadi kader Golkar dan menjadi sopir ketua Golkar dulu. Saya pernah nyopir, jadi saya di situ saya cinta dengan organisasi, saya ikutin sampai saya masuk di KNPI dan alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua KNPI Sumsel dan termuda se-Indonesia pada waktu itu. Jadi alhamdulillah memang saya ingin ikut organisasi itu, satu banyak teman, karena prinsip saya itu adalah banyak teman, banyak rezeki. Ya, jadi yang pasti itu yang saya geluti terus. Dan alhamdulillah lambat laun banyak juga organisasi-organisasi yang ingin ikut serta mengikut sertakan saya. Karena banyak juga teman-teman yang mempunyai beranggapan saya itu mempunyai visi dan misi untuk organisasi apapun yang saya ikuti itu pasti lebih baik. Dan jadi saya diundang gitu diundang. Salah satunya saya pernah juga memimpin menjadi presiden. CNC ini kakaknya pernah jadi presiden. Presiden apa, Kak? Presiden Mercy Palembang. Dan sekarang menjadi Vice President Mercy Indonesia. Mercedes-Benz Club Indonesia. Seperti itu. Kenapa menjatuhkan hati ke Partai Golkar, Kak? Yang pasti karena dulu saya aktif di Pemuda Pancasila dan saya ini cerita, jadi cerita saya itu banyak yang belum tahu. Mungkin kalau di IG saya sudah posting bahwa tahun 2016 saya tamat sekolah itu masih ketua partainya Pak Yusuf Kalla. Dan itu capres pertama kali itu capres itu 2004. Nah, saya masih tamat sekolah, baru selesai sekolah dan saya ikuti karir. Karena saya tidak kuliah dulu, karena stop kuliah 1 tahun istirahat. Karena saya pikir dari kecil sampai SMA bangun pagi terus. Saya pengen tamat sekolah, pengen istirahat dulu. Istirahat dulu, pengen bangun, ternyata salah. Pengen bangun siang, ternyata bangun siang tidak ada kawan. Katik kawan, nak ngomong susah, diajak kawan-kawan ngomong lagi kuliah. Nah, akhirnya saya kuliah dan selama aktif dari 2004 sampai ke 2008 saya
diajak terus dalam menjadi satgas. Satgas ya, satgas itu jelas pakai kopel, pakai baret, dan saya menjadi sopirnya Pak Yansuri, nyopiri Pak Yansuri. Dan saya pada saat itu 2004 itu ada calon presiden, dan semua capres dari Partai Golkar itu saya yang nyopiri. Yang nyopirinya saya. Jadi saya yang nyopiri dari airport lama sampai ke Zona Dwipa. Itu visi misi seluruh calon presiden itu ada di Zona Dwipa. Nah itu ada baret lengkap saya pakai, dan ada fotonya saya posting di IG saya. Dan ini merupakan cerita yang dimana saya hanya berdiri di depan kantor Golkar. Capres masuk, itu dulu Pak Wiranto, Prabowo, Yusuf Kala, Anwar Fuadi. Enggak, yang dari Golkar. Anwar Fuadi, Surya Paloh. Nah itu saya yang nyupirinya. Jadi ada cerita tersendiri, dan saya lihat wah keren ini keren. Menurut saya wah Partai Golkar ini keren. Tapi kenalnya dengan Partai Golkar itu gimana Kak? Ya karena pada saat dari kecil kan keluarga saya memang keluarga besar Partai Golkar. Jadi karena keluarga besar juga pemuda Pancasila, dan satu rumah itu ya taunya Golkar. Nah jadi ya otomatis ya saya ikut karena saya sudah umur 17 tahun dan saya bisa menentukan, dan saya ikut kampanye, saya ikut pemilihan. Nah dan disitulah saya mulai tertarik dengan Partai Golkar. Apalagi saya sudah membawa petinggi-petinggi Partai Golkar di usia muda itu. Jadi sebagai salah satu prestasi di usia muda Kak ya? Prestasi, saya anggap ini prestasi, dan ini menjadi cerita yang bersejarah bagi hidup saya. Seperti itu. Menjadi seorang DPRD itu sudah berapa periode? Sekarang sudah jalan 3 periode. 3 periode. Sekarang 3 periode. Wow, berarti pengalamannya sudah banyak ya Kak? Pengalaman ya alhamdulillah, tapi menurut saya masih kurang. Masih kurang. Berarti nanti masih lanjut lagi? Insya Allah. Insya Allah. Jadi selama hampir 3 periode Kakak menjadi anggota DPRD, apa aja yang Kakak udah lakukan ke masyarakat? Yang jelas, untuk sampai saat ini, saya tidak pernah berhenti berbuat untuk masyarakat. Dan saya juga, sampai saat ini, saya juga merasa saya masih kurang untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Karena apa? Karena di dapil saya dulu, dapil saya itu yang pertama kali itu Sako Kalidonis Matang Borang. Dan sedikit kemarin saya juga telah banyak melaksanakan kegiatan, tetapi bagi masyarakat ini kan masih kurang. Dan beberapa daerah sudah, dan ini merupakan suatu capaian saya ke depan adalah yang pasti tidak mempunyai suatu tuju atau menjadi target menjadi besar untuk melaksanakan untuk seluruh masyarakat, tetapi skala prioritas yang saya lakukan yaitu ya banyak bantuan-bantuan yang pribadi ataupun karena saya juga ketua partai, jadi saya juga banyak melakukan kegiatan itu pribadi dan kepartaian dan organisasi. Jadi itu semua saya ikutin semua, dan ini merupakan suatu kebanggaan saya, suatu kesenangan saya untuk melakukan untuk orang banyak. Jadi passionnya memang di situ ya Kak? Passionnya sudah di situ. Karena kalau dulu, kalau zamannya masih SMA kuliah itu, kalau tamat habis sekolah tuh pasti kalau dapat duit itu ngabisinya dengan makan-makan, ya kan, cari keliling-keliling kemana tempat nongkrong. Kalau dulu susah nyari tempat nongkrong. Taunya nongkrong itu kalau zaman aku 2004 itu tempat makan kue tiaw, cari yang mana baru-baru, terus di mana lagi tempat main biliar, karena dulu kan cuman fashionnya dulu biliar 2004 itu. Ndak kate yang kasarnya karaoke, cak happy papi, sekarang ndak kate, dan juga ndak hobi pula nyanyi kan. Nah, jadi inilah yang memang disenangi kan. Jadi kan Kakak tadi bilang membantu masyarakat, dan peran Kakak sekarang tuh kurangnya di mana? Ya karena pada saat kita satu wilayah yang kita lakukan, pastikan zaman sekarang, apalagi sekarang, netizen atau masyarakat itu selalu, Pak, kapan tempat aku? Pak, kapan tempat aku? Nah, jadi, Pak, ngapo di situ baik yang dibagusi, Pak, ngapo itu baik yang dibantu. Nah, disinilah memang, di sini saya merasa, oh ya,
saya merasa pada hari itu saya melakukan yang terbaik untuk masyarakat di sini, gitu kan. Nah, tapi satu lain, pada setelah acara, kita kan sudah tahu nih, oh ternyata ada lagi. Nah, ada lagi. Nah, tetapi dengan keterbatasan saya dan kemampuan saya, nah di sini saya mengajak juga seluruh organisasi yang ada dalam pada diri saya untuk kita sama-sama, jadi kita bagi. Karena badan saya satu, tetapi saya berkeyakinan teman-teman yang seperti saya juga banyak. Nah, di sini saya akan mengajak perlahan-lahan, dan alhamdulillah ya banyak juga adik-adik, ya contoh adik-adik yang saat ini hari ini bisa meluangkan waktunya, ini menjadi prioritas saya. Walaupun dengan kesibukan saya, ya kan dengan apapun kegiatan saya, ya saya tetap memprioritaskan. Karena saya merasa saya bangga menjadi anak muda pada saat itu. Karena saya juga berharap ada orang pada saat itu menghargai atau mengayomi saya seperti itu. Maka seperti ini saya juga akan meluangkan waktu saya kepada pemuda-pemudi yang ada di Kota Palembang, apalagi mempunyai visi dan misi yang untuk kebaikan masyarakat, itu akan saya prioritaskan. Dan itu komitmen saya bersama keluarga saya, bukan saya pribadi. Jadi satu keluarga kompak ya? Kompak, ya termasuk ya istri saya, orang tua saya. Nah, seperti tadi kan saya sudah bicara tadi ya, pas datang kan saya bersama ibu di sini. Kenapa? Saya juga merasa zaman dulu saya itu dimentori oleh senior-senior. Nah, jadi ilmu yang saya dapat itu otodidak. Saya kuliah SE. Kalau dulu sekolah, kalau banyaklah ngobrol di kantor kepala sekolah atau kantor guru kan. Kenapa? Nak berasal minta tolong nilai yang agak bagus. Tidak ada bagus nian, tapi pacak naik jadilah kan kayak itu. Karena itulah akhirnya dengan cara komunikasi aktif dengan dari kawan-kawan sekolah, akhirnya saya terbentuk sendiri di organisasi seperti itu. Tapi yang menarik gini Kak, Kakak udah masuk anggota dewan itu di usia muda. Maksudnya gini, kan kalau misal dilihat dari pemuda sekarang itu kan banyak menghabiskan waktu nongkrong lah, yang tadi Kakak sebutkan nongkrong, makan sana sini. Nah, itu gimana waktu Kakak dulu mengorbankan waktu muda Kakak untuk menjadi anggota dewan? Gimana itu? Jadi seperti ini. Jadi saya itu terbentuk mungkin dalam podcast hari ini. Kenapa saya bisa membuang waktu saya pada saat usia muda itu, yaitu menjadi organisasi, ngawal-ngawal capres, jadi supir, jadi lain-lain. Mungkin, malu lah tamat sekolah, maaf ngomong, bukan saya bahwa orang tua saya tidak mampu, tidak, orang tua saya mampu. Tetapi saya ini karakter yang membentuk saya menjadi mandiri adalah karena orang tua saya mempunyai anak banyak. Saya anak bungsu, 6 bersaudara, cowok semua, 1 perempuan. Nah, jadi di sini saya merasa pada saat saya minta uang jajan, Pak, minta uang jajan. Ah, sudahlah, ini cukup. Sekian, 5.000, 2.000, 3.000 dulu cuman kan. Wah, kita ada beban pada saat nongkrong sama kawan, beli kue tiaw ini 12.000, nasi goreng, mana gitu kan. Nah, akhirnya kita terbentuk dengan, caknya aku harus begawe deh, apapun itu. Apapun bentuk gawean aku gawe. Yang penting aku dapat income di luar duit jajan. Akhirnya aku daftar ikut kawan menjadi agen asuransi. Prudensial itu tahun 2004. Di mana pada saat itu dapat komisi 30%. Jadi dulu 300.000, kalau closing 1 saya dapat 30%. Jadi dapat sekitar 90.000 satu nasabah. Dan itu bermotor sebelum kuliah sore, akhirnya aku closing, presentasi, ketemu dengan toko-toko di pasar. Akhirnya mereka ngomong, asuransi itu bohong, penipu lah katanya, nggak mungkin naruh duit saja ini. Pertama itu kan momok yang ditakuti oleh, mana banyak korban-korban dulu seperti itu. Jadi akhirnya alhamdulillah pada saat orang tahu, saya datangin terus. Akhirnya orang tahu ini siapa. Bapak kok siapa? Pada saat ngomong, Bapak kok siapa? Aku kasih tahu lah bapak aku ini. Wih, kau ini anak wong hebat katanya kan. Keluarga kok hebat galau. Lah iya, keluarga aku, wong tua aku yang hebat. Aku kan belum.
Nah, jadi artinya kenapa? Itu duit uang tuaku. Uang tuaku cuma kasih aku duit jajan kuliah 10.000. Duit makannya. Ya kan? Kenapa? Aku diinjak fasilitas, ada fasilitas motor, ya kan? Ada mobil kan. Nah, jadi aku anggap oh, jadi akhirnya mereka bilang, benar berarti. Ya sudah aku closing. Akhirnya banyak. Akhirnya dia tapi di usia itu aku cuma dapat duit 1 bulan itu aku masih ingat di asuransi itu 1,5 juta sebulan. Wow, zaman itu kan? Zaman 2005. Nah, karena aku ternyata sudah 1,5 juta agak nyaman. Nah, ini penyakit manusia. Udah uang Palembang, uang Jawa, uang mana-mana malah dapat duit di usia muda itu nyaman. Nah, tetapi di sini karakter yang membentuk. Aku ketemu uang dan lain-lain. Dan masa muda aku batasi. Pada saat aku mau gawe setelah kuliah setelah tamat sekolah SMA, aku mbak kuliah yang jam padat. Penting datang dulu depan Jadi artinya aku bisa maksimal ke ikut kegiatan apa itu ada jual beli, transaksi. Kalau wong Palembang ini tukang ulo nah, jadi tukang ulo aku melok kan, jual mobil, ada yang jual rumah, dapat komisi, ya jadilah kan dikit-dikit. Yang penting untuk pacaran lewat. Nah, kita nih kan dulu Pak Mano pun kan ya banyak juga kan fans-fansnya kan. Nah, jadi artian ya tidak menutup kemungkinan kan. Nah, jadi artian itu ada biaya-biaya yang tak terduga. Pasti. Ada tak terduga nih apa? Amun kawan lagi buntu payo lur pinjem dulu lur 20 apa 10.000 nak bayar SKS paksa kita pinjemi kan walaupun baliknya kapan kan. Nah, jadi artian di situ. Jadi aku juga menganggap tidak akan buang-buang waktu aku. Kalau aku bisa ngumpuli dari sekarang, kenapa tidak? Karena aku lihat ya hal yang paling membahagiakan dalam hidup aku itu pada saat aku ketemu dengan satu orang nyaman dengan aku, orang seneng dengan apa yang ide-ide aku lakukan, mereka dengan senyum, dengan tanda tawa. Nah, itu merupakan suatu penghargaan yang paling besar. Nah, apalagi kasarnya ada transaksi yang memang benar-benar sama menguntungkan. Nah, itu sangat bahagia. Tidur aku nyenyak pastinya. Tapi gini Kak, balik lagi ke peran Kakak sebagai DPR Kak ya. Pertama kali kan Kakak tadi udah cerita jadi sopir, capres, segala macam. Terus masuk Partai Golkar dan memutuskan untuk menjadi anggota DPR pertama kali. Itu ada tantangannya nggak? Oh ya, jadi sih gini, pada saat itu saya ikut pengalaman nyopir capres, nyopirnya Pak Yan Suri. Pak Yan Suri sampai sekarang beliau adalah orang tua saya, wakil dulu dia ketua DPR, beliau juga ketua Golkar. Akhirnya pengalaman yang saya dapat itu pada saat beliau mencalonkan diri calon wali kota, beliau mempercayakan saya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau menyerahkan tanggung jawab itu melaksanakan satu kampanye, titik kampanye itu terhadap dialogis ya, dialogis kepada saya selaku keponakan. Nah, di sini saya memanfaatkan benar, memanfaatkan situasi itu dalam berkomunikasi, interaksi dialogis sebelum acara dimulai. Aku nginep semalam di tempat mereka, bapak-bapak tuh ya, karena aku dulu masih usianya 20 tahun. Jadi ya udah deh, lah kemalaman. Udah nginep lah di sini, tidur lah di sini. Nah, melo, aku tidur. Ya sudah, ya, pikir-pikir capek juga aku di ujung sana nak balik lagi karena besok pagi acaranya kan. Sudah, paling aku minta tolong dengan dulur juga kawan untuk bawa baju aku untuk ini kan besok. Sudah. Akhirnya chemistry itu terjalin dengan baik dengan tim-tim yang membantu beliau dan pada saat 2008 proses pencalonan saya ditawarkan nak nyalon enggak? Aku ngomong, Mak, Wak, aku belum lah, aku takut apa dia sih jadi DPR itu. Aku jingok. Yo, maaf ngomong, aku pernah jadi sopirnya Pak Yan Suri selaku beliau anggota DPR di kantornya wali kota sekarang. Itu kan kantornya belakang. Dari aku nyopir sampai aku tidak nyopir lagi pas sudah aktif kuliah, aku mengantar beliau itu saking takutnya aku masuk kantor DPR.
di tiang bendera, masih ada rasanya tiang bendera itu. Aku tunggu parkir di situ, katanya tunggu BBM. Sudah, saking karena takut, tunggulah di bawah. Aku pikir aku udah keluar lagi dari mobil. Oh, iya. Dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang beliau pun berapapun keluar, aku tetap di mobil. Sampai di mobil, sampai beliau ngomong, "Kau di mana?" "Di mobil." "Telepon kau di mana?" "Di mobil." Saya ngomong, "Kau ngapoi di mobil itu?" "Kau masuk be ini." Masuk be ke kantin. Idak wak biarlah. Karena aku takutnya kena lembaga ini, wah, keren kan. Kapan lah, tapi punya mimpi dulu di dalam mobil tuh, kalau aku juga kaget, cak inilah aku kali ya ini. Pernah harapan. Tapi pada saat ditawari, suruh milih, yo pas aku ngomong sama wong tua aku, mama aku, "Mak, aku ditawari jadi caleg." "Ya sudahnya, laju, ikutlah." Tapi cak mano aku ngomong kan, aku nih tidak ada ini, tapi ada kawan-kawan gawe lah aku ngomong. "Ya sudah, ada apa, belok be." Akhirnya melok lah, karena dulu ada suara terbanyak. Yeah. Pemilihannya adalah suara terbanyak. Nah, jadi akhirnya aku ikut nyalon tahun 2008 tuh dengan nomor urut 2. Okay. Nomor urut 2, aku terserah, kata aku nomor urut bebas ya, terserah lah, aku bilang melok be aku yang penting melok. Ya jadi sudah melok, dah bismillah. Tapi aku tidak ada bertarget menang, tidak. Aku pikir ini ya kamu cak kita begawe cari pengalaman. Okay. Nah, jadi pengalaman itu yang paling aku ikuti adalah karena bareng-bareng. Kampanyenya bareng-bareng, enjoy, kelakar-kelakar. Akhirnya ya dengan dimentori beliau, alhamdulillah kami menikmati ada berapa caleg, ada 9 atau 8 caleg dulu bareng-bareng. Dikenali kalau sudah, ya itu baik. Jadi artinya aku juga berinteraksi, perkenalan diri, aku pasang foto yang ya karena kita masih muda, foto kita udah galak yang kaku. Aku pakai baju jas, baju kemeja, ya rasanya ya fashion gitu. Yeah. Fashion aku kan, aku ya inilah aku. Ya mungkin aku sekarang aku fashion aku ya inilah. Aku tidak bisa menutupi diri aku, makanya ngomong, "Dek, celana aku nih agak koyak kalau Sabtu Minggu." Karena kalau yang celana yang tidak koyak sudah terpakai kalau dari Senin sampai Jumat, ya kan? Dan dari dulu aku celana pendek, aku tidak pernah keluar rumah itu berjeans. Dari aku SMA, dari tamat, dari kecil aku tidak pernah, karena aku pemain basket. Oh. Jadi banyaklah celana basket daripada celana pergi, ya kan? Makanya hari ini sebenarnya basket. Nah, karena ada podcast, aku pikir kalau aku basket itu sampai jam 9, belum nongkrong makan-makannya dengan kawan-kawan. Nah, karena aku basket hari Minggu ini dengan senior, dengan usia yang 50 up. Nah, jadi kalau kita main pasti diajak makan, ya kan, diajak kelakar, diajak injak ilmu. Nah, jadi kita tidak mungkin nak ninggal, lebih baik aku tidak melok daripada aku terkunci kan, karena aku ada jadwal hari ini. Okay. Gitu. Tapi kayak gini Kak, yang menariknya adalah dari awal Kakak selalu menyebutkan orang tua. Jadi kedekatan Kakak dengan orang tua itu gimana sih? Terus pendidikannya orang tua ke Kakak bagaimana sehingga membentuk kepribadian Kakak yang sekarang? Ya. Yang pasti karena saya anak bungsu. Ya. Kalau di mana-mana kan anak bungsu ini kan anak yang terakhir. Ya. Karena anak paling kecil, anak yang paling disayang, yang pastinya aku dapatkan itu semua. Nah, tetapi di sini juga aku sangat membutuhkan sosok orang tua itu. Di mana-mana, contoh, apapun yang aku lakukan dari dulu, dari SMA, dari aku sampai jadi anggota DPR, sampai itu aku tidak pernah putus komunikasi. Apalagi dengan sekarang video call, lebih enak kan. Nah, jatah hari Minggu tuh pasti aku ke rumah wong tua. Nah, mungkin habis dari acara ini aku pasti karena rumahnya berdekatan, jadi tidak ada terlalu jauh kan. Dan memang dulu aku dengan orang tua aku, mama aku, bapak aku, ya memang dari dulu aku sudah sangat dekat karena kakak aku kan usianya sudah ada yang berkeluarga, jadi aku memang stay terus. Jadi apapun yang menjadi, kalau kakak aku disuruh wong tuaku, paling aku tuh lah akhirnya yang disuruh lagi kan. Jadi estafetnya disuruh A, balik ke, nah akhirnya kita yang terakhir. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi akhirnya ya kedekatan, dan aku juga tidak bisa bekerja kalau tidak kate komunikasi. Misalkan, mah ini, mah aku contoh, aku jadi ketua Golkar. Aku cek ini minta doanya. Kenapa? Ya pasti doa wong tua itu tidak akan mungkin doanya jelek.
pasti itu, apapun bentuknya, sedikit apapun. Karena aku menyaksikan apapun yang sudah cak di film juga kita sudah jingok. Wong tua itu adalah nomor satu, ya kan? Ya kan? Nah, yang jelas, apalagi kemarin hari ibu ya aku juga aku buat di IG, karena aku juga di luar kota kan, telepon-teleponan, ya kan kayak itu. Makanya hari ini aku mungkin sudah habis dari ini aku langsung ngadep beliau, ketemu beliau ya kangen-kangenan. Aku sudah 2 minggu tidak balik ke Palembang. Ada kegiatan-kegiatan dinas di luar kan, seperti itu. Jadi gini Kak, untuk yang sekarang Kakak di DPRD di komisi berapa? Sekarang saya di komisi 3. Di komisi itu tentang pembangunan karena infrastruktur. Karena saya juga kemarin baru masuk komisi 3 ini baru 3 bulan. Oke. 3 bulan. Sebelumnya saya di komisi 4. Di komisi 4 seperti itu. Jadi untuk waktu 3 bulan ini mitra kerjanya adalah untuk komisi 3 PU, infrastruktur semuanya. Infrastruktur. Pembangunan. Apa yang Kakak untuk ini kan udah 3 bulan dan kedepannya apa yang misalnya Kakak ingin prioritaskan pembangunan di Palembang? Yang jelas untuk saat ini contoh nih, ini sangat viral beberapa hari ini tentang banjir. Ya, tentang banjir. Dan saya juga kemarin baru bertemu dengan Pak Wali Kota dan Pak Sekda mengenai sampah. Nah, ini berkaitan sampah. Nah, di sini kalau target, karena saya sudah mengikuti pimpinan dari Pak Edi Santana sampai Pak Romi Herton dan Harno Joyo. Semuanya bagus. Semuanya bagus, semuanya berpengalaman. Nah, tetapi di sini ini akan menjadi suatu tantangan. Zaman Pak Edi Santana kita tahu zero hole dan banjir teratasi. Pak Romi juga, Pak Harno juga dengan gotong royongnya juga sama-sama melaksanakan kegiatan hal yang sama. Dan di sini hari ini kita harus sama-sama memahami dulu nih, memahami dulu tentang banjir ini bukan 100% juga salah dari pemerintah. Tidak, karena pemerintah itu ada eksekutif, ada legislatif, ada eksekutif dan legislatif. Nah, tangan kanan ini legislatif, tangan kiri eksekutif. Nah, di sini kan bersama inilah jadinya pemerintah. Bersama-sama. Dan di sini yang mempunyai tangan dan tangan kanan, tangan kiri dan punya tubuh ini penggerakan otak ini masyarakat. Nah, di sini peran dari pemerintah kota ini menjadi tantangan buat dinas terkait, kami pun di DPR untuk merumuskan strategi proyek strategis nasional ini yang dikumandangkan oleh Pak Luhut. Nah, proyek strategis ini akan menjadi sorotan penting bagi kota Palembang dengan keadaan banjir ini. Banjir ini bukan disebabkan oleh curah hujan, itu pasti disebabkan salah satunya curah hujan. Tapi dengan aliran sungai kita saat ini sungai pasang sudah. Dan tidak menyalahkan infrastruktur yang ada kurang maksimal, sudah maksimal. Tetapi di sini mengatasi air sungai yang meluap ke kota Palembang. Nah, jadi disinilah yang harus menjadi fokus kita. Bagaimana nanti kami di Komisi 3 bersama teman-teman akan mengajak diskusi nih. Gimana nih menanggulangi bagaimana air pasang dari sungai ini tidak membawanya, bisa menutup di aliran-aliran anak-anak sungai yang ada di tepian Sungai Musi. Nah, jadi di sini yang harus menjadi PR. Kalau kebersihan di anak aliran sungai sudah terlaksanakan dengan baik. Pak Bastari sebagai kepala PU itu sudah melaksanakan gotong royong terus dengan Pak Wali. Kemarin malah seminggu intensitasnya rutin dengan lurah dan kecamatan. Jelasnya yang jelas adalah feedback dari Sungai Musi kembali ke aliran ke anak sungai ditambah curah hujan. Nah, itu kita sepakati. Jadi tidak bisa, apalagi Kambang Iwak pun banjir. Nah, kenapa? Boster pun buang baju ya balik lagi air sungainya sudah meluap. Nah, ini bisa mencapai bulan 2. Ini bulan 2. Bulan 2. Itu pasti. 2 bulan lagi. Sudah pasti air pasang itu sampai bulan 2. Karena saya dari kecil tinggal di tepian Sungai Bombaru, Pelabuhan Bombaru. Jadi kalau aku dulu kecil-kecil kalau musim pasang ini
Aku nyebur, aku mandi di Daman. Nah, Berenang. di Daman. Nah, apalagi kalau air pasang bulan C ini, aku pasti dulu Riverside itu, itu tempat aku belajar berenang. Nah, ini kamu nggak tahu. Sampai kalau disuruh mamang aku, itu Haji Sam dulu punya depot pasir. Kalau aku lah melok dia nyebur tak berhenti aku sampai jam setengah 6 aku tak berhenti kali aduk kayu pelepah kayu besar dia ngomong ada buaya wah langsung lari aku baru balik aku. Kalau dulu eceng gondok banyak nian dulu, jadi aku tempat belajar berenang tuh Riverside. Kami aman aku ke Riverside, aku di situ lah pasti tempat aku berenang di sini. Nganjok di restoran sekarang. Oke, artinya pemerintah itu sendiri sudah menyiapkan strategi-strategi untuk menanggulangi banjir ya, Kak? Sudah. Tapi ya kita kan tahu lah, namanya juga masyarakat netizen. Ya, benar. Banyak lah, sebagaimana bagusnya pemerintah sudah berbuat, tapi masih ada kurangnya. Jadi menanggapi itu respon Kakak gimana? Nah ya tadi kembali seperti saya awal saya ngomong kan, bahwa apapun yang telah kami lakukan, saya pribadi lakukan itu pasti banyak kurangnya, dan saya pun masih merasa kurang. Nah untuk menanggapi tentang masyarakat yang oh ini banyak pemerintah ini, ya saya pikir ini adalah resiko, resiko suatu jabatan yang pemerintah, contoh saya selaku anggota DPR, dan jangan salah, rumah saya pun banjir, di depan rumah saya pun banjir. Pasti itu, sampai saat ini masih banjir, karena ini volume, dan masyarakat pun banyak yang sudah tahu, paham, ini sudah volume. Tapi bagi yang baru terdampak banjir pada berapa hari ini, nah ini yang menjadi suatu momok ya, ketakutan bahwa oh ini bagaimana sih ini kok nggak respon wali kota, nggak, ini anggota DPR seperti apa, dinasnya seperti apa. Nah ini yang memang harus kita sama-sama tengahi, bahwa kita memberikan penjelasan. Seperti Pak Gubernur pun dalam keadaan banjir pun beliau turun. Ya kita mau gimana lagi, ini air pasang. Dan kami sudah, pemerintah kota, saya pun selaku anggota DPR tahu kegiatan pemerintah kota sudah sangat baik di kota Palembang ini, dengan semua fasilitas yang sudah kita anggarkan bersama untuk pembangunan infrastruktur banjir. Karena kita tahu bahwa ada beberapa titik yang memang seyogyanya sudah tidak banjir lagi, tetapi pada saat ini mulai kembali. Kolam-kolam retensi itu meluap. Wah, kolam retensi pun meluap. Nah bayangin, kolam retensi itu adalah sampai kedalaman 15 meter, tapi tetap meluap. Ya, karena tadi daya dorong dari sungai ke kota atau ke pemukiman ini lebih besar daripada kita membuang ke sungai. Nah ini akan menjadi satu PR untuk kita bersama. Kami adalah eksekutif dan legislatif itu menjadi PR bersama. Tapi sudah dipikirkan belum Kak solusinya bagaimana? Ya yang pasti kalau kita pikirkan sudah pasti. Kalau saya beranggapan, saya pernah dengar dulu pada saat saya nyopir. Nyopir itu dulu saya nganter beliau bersama Pak Edi Santana itu kunjungan ke Rotterdam. Mengenai banjir. Makanya alhasil sama ke Hong Kong. Pada saat pulang, itulah menjadi terbentuknya BKB. Nah, itu sejarah BKB pun tahu aku. Jadi terbentuknya BKB itu kunjungannya kemana? Ya memang kota-kota di luar negeri yang mempunyai aliran sungai dalam kota. Sampai ke Venice yang kota romantis itu, yang pakai dayung-dayung pokoknya saya itulah, aku juga udah tahu. Tapi aku belum pernah juga, tapi aku tahu yang galak buat film Spiderman terakhir kan. Ada dia tinggal berdayung baik ke makan spaghetti berdayung baik kan. Nah, jadi artian kalau kita makan Indomie gitu di BKB itu. Nah, artian di sini ada dam-dam itu yang memang harus booster cepat. Nah, jadi kalau semuanya, kalau dulu rencana dari Pak Edi Santana itu kiri kanan BKB itu semuanya di dam. Di dam menjadi efektif untuk masyarakat, untuk rekreasi. Contohnya kan dari seberang BKB kan sudah juga kampung Kapitan. Nah itu sama itu. Nah dan ini akan menjadi prioritas. Nah di sini juga kami juga membahas kemarin dengan Raperda LPJMD 2042 itu saya fokuskan kembali
bahwa ini harus bermanfaat untuk masyarakat kota, dan ini akan menjadi output dari aliran sungai kota, dari kota-kota, dari dam-daman, dari seluruh, dari sungai Bendung, dari apa, sampai ke sana. Jadi kontrolnya jelas. Dan apalagi untuk fasilitas ini, jalan ekonominya jalan. Jangan sampai stop di BKB dan 16 hilir itu, sampailah ke Pusri, KB, kemana. Kalau dulu kan Kampung Kapitan itu kan ada tempat pasar ikan tradisional kan, itu kan sudah dialihkan, makanya jadi Kapitan, Kampung Kapitan dan lain-lain. Nah ini pasti sudah, dan saya harap, saya yakin, insya Allah ini akan menjadi PR bersama masyarakat, dan dalam ini juga ya saya minta masyarakat juga harus lebih peduli. Aliran got-got yang ada di kota, di pemukiman masing-masing, gotong royong. Jangan nak nunggu Pak Wali Kota ataupun program Wali Kota turun baru nak gotong royong. Alhamdulillah kampung kami itu, kampung aku dewe di Duelir itu, Sesanza ini, kampung yang sudah menang di kementerian berturut-turut, ya kan? Bukan karena aku, bukan karena supporting masyarakat yang peduli. Tapi pada saat Banyu Pasang nih kita sudah sama-sama paham. Kenapa? Memang sudah air pasang, tak bisa lagi. Nak tinggilah rumah-rumah ya, kalau air pasangnya tetap dijalankan. Seperti itu. Oke, itu kan untuk penanggulangan banjir, Kak. Nah, infrastruktur lain di Kota Palembang yang mau dibangun atau diprioritaskan itu apa aja? Ya, selain itu yang pastinya jalan-jalan akses kepada masyarakat yang berbatasan dengan satu wilayah kabupaten lainnya. Nah, kadang-kadang di sini kan banyak pemukiman dan perumahan baru. Nah, juga kami juga sudah bekerja sama meminta kepada RI selaku Hama Apersi ya, yang perumahan, asosiasi perumahan ini, untuk berkomunikasi aktif apa yang bisa kita laksanakan dengan pemerintah kota. Di situ kan ada dinas permukiman yang di kepala dinas itu Pak Afan Mahali. Nah, ini juga akan menjadi sorotan kita, karena pentingnya akses kepada masyarakat yang di pinggiran atau yang belum tersentuh. Ini akan ada ekonomi, ada pergerakan ekonomi. Apakah itu dia melaksanakan jual beli, transaksi. Nah, ini kan menjadi keuntungan juga dari pemerintah kota itu sendiri. Nah, itu pasti jembatan-jembatan, aspal, jalan-jalan rusak, itu akan kita komunikasi dalam anggaran berikutnya, seperti itu. Ini penasaran sih, Kak. Kakak udah 3 periode menjadi anggota DPRD Kota Palembang. Untuk di 2024, tadi Kakak juga di awal juga mengatakan insya Allah masih mau. Itu masih di Palembang kah atau sudah di wilayah Sumatera Selatan? Jadi seperti ini, banyak teman-teman juga dan senior-senior juga berharap apa yang telah saya lakukan dari dulu sampai saat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi di sini juga saya kembali menyerahkan kepada masyarakat banyak ataupun juga kawan-kawan atau di organisasi, di partai, apa yang terbaik untuk Kota Palembang. Memang pada saat sekarang ini gencar nih, wah ini mau nyalon wali kota seperti ini. Nah, kalau saya kalau bicara calon wali kota, dari dulu saya siap. Siap. Cocok nggak aku jadi wali kota? Cocok. Nah, jadi artian di sini kita, kalau saya berpendapat seperti ini, dari dulu saya tidak pernah menilai diri saya itu melalui cermin. Nggak. Jadi gimana, Kak? Saya tidak akan pernah, karena cermin itu yang dapat efek bagus tidak dalam cermin itu adalah diri kita sendiri yang menilai, bukan orang lain. Benar. Bagi saya tidak. Saya tidak akan pernah percaya dengan hasil saya di cermin. Karena saya pun keluar dari rumah, yang saya tanya satu, istri, anak, baru pegawai. Namun dia cocok, bagus Pak, rapi, baru keluar gas. Kalau logikanya ini, kalau kamu berkaca di cermin, tidak ada yang menyanggah diri kamu itu. Pasti kamu ngomong, wah belagak lah aku nih di cerminnya, cak kau kaget, oh boleh ini. Tapi pada saat kau keluar, mah bagus dah aku nih. Bila perlu video call dulu cowoknya kan. Kan itu nanya, pas dah. Tapi
hal yang paling benar yang selalu saya lakukan itu menurut saya adalah mendengar penilaian dari orang lain. Dia ngomong, "Woi, baju kau tuh tidak pantas ini." Ya sudah, ganti baju yang mana yang bagus. Nah, ya kan, apapun tingkah laku, apapun yang aku lakukan, pasti aku berkoordinasi dulu dengan orang yang aku percaya. Dan suatu saat juga aku pernah kan nanya dengan orang yang tidak pernah kenal. Tidak pernah kenal artinya baru kenal, baru ketemu, cuman no, cocok. Jadi tadi aku tanya kau, cocok nggak aku jadi wali kota? Cocok. Nah, cocok. Iya kan? Nah, dari di sini pengalaman, kenapa? Karena aku ketua partai, sudah 2 periode. Iya kan? Jadi aku juga, kenapa Kak kamu belum sosialisasi? Tidak perlu sosialisasi aku sekarang. Karena apa? Semua itu ada tahapan. Benar. Kalau kita berpikir jernih, ngapain nak sosialisasi sekarang? Karena kalau ujung untuk Belanda masih jauh. Iya kan? Iya. Ngapa tidak takut? Aku tidak pernah takut, aku ketelatan dalam sosialisasi. Karena apa? Aku beranggapan apa yang telah aku lakukan di kota Palembang ini dari 2009 sampai saat ini, aku melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Bukan omong kosong. Ada bukti? Ada bukti. Dan ada yang spot-spot yang telah aku laksanakan. Dan ada juga kenapa orang berbanding, ya si A itu lah berani masang baliho, lah masang ini. Iya masang baliho. Aku besok baca masang baliho. Ngapa? Tetapi yang hasil dari baliho ataupun yel-yel yang sudah dilaksanakan itu, di mana titik realisasinya? Benar. Cuman sosial kan ada IG, ya kan? Ya. Aku juga tidak pernah memakai jabatan. Ingat, aku tidak pernah memakai jabatan aku selaku aku anggota dewan, selaku aku wakil ketua pemuda Pancasila. Aku lakukan semua kegiatan aku berdasarkan aku selaku manusia, yang memang kita saling bantu membantu. Ya kan, maaf ngomong, ada proposal. Ya sudah, duit aku bukan duit kantor. Ya betul tak? Duit pribadi ini nih. Nggak kate duit anggaran kutikin, anggaran. Karena aku anggota DPR itu bukan pengguna anggaran. Dan aku tidak punya bawahan. Dan aku di partai menggunakan mesin partai yang sudah aku bentuk, yang sudah aku brainwash untuk masyarakat Golkar ini bisa bermanfaat untuk kota Palembang. Nah, tadi kakak bilang anggaran nih. Tapi kan banyak orang yang berspekulasi bahwasanya anggota DPR itu banyak main money politik. Nah, tanggapan kakak selama ini menjadi anggota DPRD 3 periode gimana kak? Nah, kalau money politik dalam hal apa? Pemilihan. Iya, pemilihan. Nah. Dan katanya gini, misal modal untuk mencalonkan itu sekitar 3M misal. Nah, nanti dibayar modal itu ketika menjabat. Nah, itu kan banyak loh kak yang berspekulasi seperti itu dan statement-statement masyarakat seperti itu. Ya, jadi ini yang memang menjadi PR kita bersama. Baik itu masyarakat ataupun calon-calon anggota DPR terdepan. Saya juga melaksanakan hal yang sama, mendapat jawab pertanyaan yang sama seperti Adek sampaikan tadi. Woi kak, kayak aku nyalon, aku perlu duit berapa? Ya kan, pasti duitnya sekian. Aku dengar tuh sekian-sekian. Untuk masyarakat tuh sekian-sekian. Nah, jadi di sini aku tegaskan. Aku dulu jadi anggota DPR tuh umur 22 tahun. Wow. Umur, tepuk tangan dulu. Umur 22 tahun. Kalau kami masih rebahan itu kak. Ya. Jadi kalau kamu rebahan ya. Kamu rebahan. Masih bucin. Jadi di sini 22 tahun. Ada duit enggak aku dulu? Belum. Kate, akan cerita kan? Iya, kate. Terus operasional kampanye itu besar tak? Besar. Wah, besar kan? Besar. Cak mana kakak dulu? Nah, aku dulu karena aku begawe di asuransi dan aku nih banyak kawan. Galak aku dulu gawe aku mau begoco aku nolong. Aku tidak. Tapi aku mau begoco aku nolong aku damai ke bukan begoco kau digoco. Kita gocok balik. Ida. Kita datangi, kita ngomong ada masalah apa, selesai akhirnya aku nambah kawan. Ya kan? Yang ini ngajak berkawan, ini yang musuh kawan tadi jadi kawan aku juga. Nah, akhirnya
MLM lah itu, mulut ke mulut. Oh Pak Dagat tuh baik, wongnya, kita bantu Nah, dulu yang calon jadi aku tuh hebat-hebat kalau. Aduh, mantan anggota dewan aktif, yang satu dapil dengan aku. Ngapu aku dipilih? Karena aku punya skill, punya kreativitas. Aku ngomong, wong pakai baju Golkar, jas, betul. Aku tidak, aku pakai baju casual, jas biru, jas hitam, gaya foto model. Makanya mak aku dikomplain sama kawan-kawannya bapak aku. Dagat itu nak nyalon anggota DPR apa jadi model katanya. Satu prinsip hidup aku adalah wong pengen penasaran dengan kita harus buat yang lebih beda dari yang lain. Prinsip aku, I'm not follower. Oh ya, I'm leader. No. So? I'm trendsetter. Wah, ya. Jadi jadilah trendsetter, not follower. Kalau kau jadi trendsetter, kau akan di follower. Kalau kau jadi follower, ya sudah. Wong itu ke kiri, kau ke kiri. Nah, jadi aku membuat out of the box. Jadi aku berpikir, wong cak ini sini. Makanya kalau lihat kampanye aku, mana ada aku foto yang dakati aku. Jingok lah foto aku, dakati. Jingok lah, dimanapun aku buka lah di kantor aku apa buku itu, dakati aku foto kampanye cak itu. Aku foto-foto ya cara aku. Aku ada tim media sendiri, aku pengen ada buka-buka majalah yang mana tren, kita ikuti itu. Ya kita tinggal berubah. Oh ini, kita stylenya bedain. Oh ini. Oh udah kita buat tren baru. Nah, dan alhamdulillah kita jadi trendsetter loh. Di 2009 tuh anak muda menjadi anggota DPR dengan apa adanya. Anak pengusaha bukan, anak miliarder bukan. Anak wong kayo, tidak. Nah, akhirnya pada saat 2000 sekiannya, periode selanjutnya, banyak kan yang nyalon anak-anak penjabat. Banyak kan yang nyalon jadi anggota dewan. Banyak kan? Nah itu aku sudah biasa baik. Ya kan? Oke, tapi balik lagi ke tadi Kak, money politik. Tapi ada nggak sih Kak yang seperti itu? Jadi gini, ada. Tadi belum selesai soal duit. Ini ada. Ini bukan dari calonnya. Dari masyarakatnya sendiri. Dengan asumsi mereka seperti ini, Pak kami nih kate gawi katanya. Ini realita yang terjadi. Karena aku menghadapi 3 periode ini yang beda-beda trennya. Ada yang memang urusi kami Pak ke depan. Ada yang Pak, kami nak buang waktu, nak nutup toko, apung minat begawe, libur nak sekian. Sampai aku ngomong, ya sudah kalau cek itu, udah usah pilih. Aku ngomong, aku maunya belak-belakan. Tapi baik tidak usah pilih. Kenapa? Toh, ini kan kita bekerja untuk masyarakat. Kalau untuk dibebani ke kita lagi, ya sudahlah, ngapo ya ngomong. Betul kan? Benar. Betul tak? Nah, jadi artian ini jadi tren. Karena kemarin konon karena dari efek domino dari kampanye-kampanye atau pemilihan-pemilihan, akhirnya kita di Palembang akhirnya melok tren juga jadinya. Contoh di Kades, di pemilihan Kades, kita udah ngerti Kades kan? Nah, cak itu juga. Nah, jadi aku bilang ya ini tinggal kita PR generasi muda. Nah, di sini dalam kesempatan juga kita minta sama-sama nah kawan-kawan ini. Kawan-kawan di sini, mungkin yang nonton dalam channel ini. Kita pengen bersih dari korupsi, ya kan? Bebas korupsi, apalagi adik-adik mahasiswa. Wah, bebas. Tapi di sini aku ngomong, bebas korupsi itu siapa yang korupsi? Dan yang menjadi beban harus orang menjadi korupsi itu karena apa? Contoh, aku kemarin bahas, Pak Dayat ini lah, ngapa aku nak pening? Aku pengguna anggaran bukan. Aku tidak melayani anggaran, ya kan? Kenapa anggota DPR agak dibalik ke soal anggaran telah jadi lah cek itu? Dia nak mana balik ke apa? Siapa yang nak dibalik? Kemakai duit uang tidak aku. Iya tak? Nah kecuali kalau ada oknum yang pakai duit uang kemarin kampanye. Oknum. Nah kan itu kita kan tidak tahu oknum namanya kan. Nah tapi balik-balik kita sekarang tugas kita, aku sebagai ketua partai, aku juga mengajak masyarakat, ayo kita brainwash lah. Brainwash bahwa pemilihan ini
hasil dari demokrasi dipilih oleh masyarakat atau adalah kehendak masyarakat. Kalau masyarakat kembalinya ingin gara-gara duit, bukan soal apa hasil dari tugas dan kinerja seseorang itu tidak dinilai, nak sampai kapan kita cek ini? Nah, jadi kita harus sama-sama menyadarkan adik-adik di sini, tetangga. Ini akan tantangan kamu juga. Benar. Nah, jadi tantangan kamu setuju dak dengan hal masyarakat kalau dipilih itu nak sekian. Tidak setuju, oke, kita sadarkan oknum-oknum masyarakat, tidak semua masyarakat. Benar. Alhamdulillah yang aku pimpin di dapil aku ini, contoh aku di IT1, uang hebat galau, pengusaha galau ditinggal di Ilir Timur 1, Ilir Timur 2, Ilir Timur 3 nih. Ya kan, ada beberapa yang memang ekonomi di bawah, tetapi ini memang mereka sentuhan nyata. Artian Pak, kalau Bapak ini bisa tidak Bapak bangun ke dulu jalan kami. Nah ya sudah, kita swasembada, gotong royong. Kita tidak ngasih duit, tapi berupa gotong royong yang untuk akses ke tempat yang mereka tujukan. Jadi skala prioritas. Nah, jadi kalau saya sangat tidak setuju kalau masyarakat karena semua masyarakat itu tidak seperti itu. Tidak. Mungkin jangan melibatkan gara-gara efek ini, oh masyarakat aku dah minta duit. Emang tidak. Cuman ada oknum masyarakat yang membawa atas nama masyarakat A, wilayah ini kalau nak menang di wilayah ini harus sekian dan ngasih duitnya ke dia. Nah, ini kan jadinya padahal tidak gitu kan, padahal pacak mainan dia baik oknum tadi seperti itu. Oke, itu kan mengenai money politik, Kak. Nah, kita pindah topik nih ke pemuda. Banyak pemuda yang antipati dengan politik, yang kayak misal politik, DPRD gawenya ini bla bla bla. Nah, nanggapi seperti itu gimana responnya, Kak? Ya karena dia belum memahami arti dalam berpolitik. Politik ini sudah ada sejak dulu. Kita di sekolah berpolitik. Benar. Ya. Cak mana berpolitiknya? Besok nak ujian nih. Ya kan, nak tes. Ada juara kelas ini, paksa gitu, melobi. Cak mana cara berpolitiknya? Nak makan apa hari ini? Kita kode-kodean. Ya berpolitik, karena itu dari kecil aku sudah ngelaku ke itu. Mas Nusio ini sudah pasti dari lahir kita dengan keluarga be main politik-politikan. Apalagi ada adik-beradik banyak. Kamu nak minta rasan dengan bang tua nih, kita cari sekutu dulu dengan kakak-kakak atau ayu-ayu untuk support. Untuk support kita, untuk mendapat apa yang kita ini. Tapi sudah nih, kau dek bantu aku juga, ya jadi gitu. Yang penting kita sama-sama. Tapi ada juga yang sikok bagian nginteli. Ada tak bapak nih duit? Kali kita berpolitik sama seperti itu. Jadi kita sebenarnya kita sudah dasarnya sudah terbentuk. Cuman keinginan kita menyalurkan atau mengembangkan ilmu yang sudah ada dalam diri kita. Ya kan? Dari dulu kita sudah dapat galau ilmu politik itu sudah ada. Aku tidak ada sekolah politik. Aku tidak sekolah organisasi, tidak katik di SMA sekolah politik. Katik pelajarannya. Ya kan, di kuliah aku ekonomi. Ya kan, politik ada enggak? Katik, ada ekonomi. Ya kan, manajemen. Nah, politik itu kalau menurut aku adalah bagaimana kita memanage manajemen, bagaimana kita mengatur gaya bahasa kita, membuat orang minat terhadap kita, orang percaya dengan kita. Sama baik kita kayak jualan. Aku anggap kayak jualan. Sama dengan jualan. Jadi kalau marketing, itu marketing call ya, sales call. Sales call. Kalau dalam bahasanya kita jemput bola, pilih aku, tidak mungkin kan. Nah, apa yang ya kita ini seperti ini. Bagaimana kita menyusun kata-kata apa yang telah kita lakukan menjadi kemas dan masyarakat itu suka terhadap apa yang kita omongi. Dan beda-beda tempat. Pada saat tempatnya bahasa A, ya kita bisa bahasa A. Kamu, wong mana aslinya? Muba. Sekayu. Aku masuk Kemering, tak ngerti aku. Kau marah sama aku. Paling tidak itu harus menyesuaikan. Kalau tidak, bahasa general.
Indonesia. Jangan. Bahasa Palembang. Enak juga ngomong kamu kaget kau denger kakak cak kiayaan ya, katanya kan? Hah? Cak betatuan katanya kan? Halo, apa kabar? Adinda. Ya, sebenarnya kita harus sesuai apa? Tidak, aku ngomong. Aku sepakat deh sebelum misalnya aku ke pidato apa. Ini ngomong mana kalau nih? Boleh tidak aku bahasa Palembang? Boleh, nah, setuju, sudah bahasa Palembang. Baik kita ngomong, jangan lebay. Aku juga tidak mau lebay. Kenapa? Kita harus berbicara terhadap orang banyak itu, kita menghadapi orang banyak dan kita harus penyesuaian apa yang mereka mau. Kaget keselipet, aku juga tidak galak, bahaya bahasa Indonesia, tidak taunya nanya, mohon maaf, aku nak bergancang. Nah, itu tersebut. Nah, kan lucu kan, bila sudah bagus-bagus, selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai. Bagaimana kita nih harus begini. Jadi mohon maaf Pak, saya nak bergancang. Nah, gitu tersebut gitu kan. Nah, jadi akhirnya lemaklah kita ngomong dengan adonyo, dengan mungkin kamu diterima juga dengan audiens juga menerima. Wih kakak ini, bapak ini tidak sombong, memang benerinlah gaya bahasa gitu. Wong yang paling tertarik dalam sekolah dulu dalam apapun yang aku ingin adalah orang yang ngelucu sama orang yang galak marah. Nah, itu pasti terngiang terus dalamnya. Dia mengguru aku punya, ibu ini yang galak marah dulu. Dulu kita benci ibu ini galak marah, tapi kita ingat. Nah, jadi pengingat kan. Apalagi yang lucu kan, bapaknya lucu dulu, senang wong. Ibu guru ini lucu, galak ngajak penesan. Sampai sekarang kita ingat guru-guru itu. Nah, jadi aku juga menerapkan seperti itu. Okay. Kak, ini kakak hampir 36 tahun, sudah menjadi DPRD 3 periode. Pasti orang di luar sana itu nganggap kakak wong sukses. Nah, tapi definisi sukses menurut Kak Dayat apa Kak? Kalau aku sampai saat ini aku merasa belum sukses. Belum sukses. Sukses bagi aku itu adalah orang di sekitar aku itu memandang dia dan aku itu sama-sama tersenyum. Aku keluar rumah masih tersenyum, balik ke rumah kiri kanan sekitar aku masih tersenyum. Dan sampai saat ini tidak semuanya tersenyum. Apa yang aku sampaikan tadi, ya kan? Sukses itu aku anggap wong tua aku juga, wong tua mungkin nganggap aku kolasus. Bagi aku belum. Kenapa? Karena pada saat sukses itu aku beranggapan aku sudah merangkul semua masyarakat ataupun keluarga besar aku menjadi yang tidak ada lagi celotehan atau kritikan. Selagi masih ada kritikan, bagi aku sudah sukses. Nah, sukses ini dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam usaha ataupun dalam politik, bagi aku itu sama. Kayak aku punya restoran, sukses aku belum. Wong taunya, wih bapak ini punya restoran, sukses nian, belum. Kenapa? Karena aku anggap dalam usaha itu ada turun naik. Anggap pegawai aku masih merenggut, masih kasbon, berarti belum sukses usaha ini, ya. Karena berarti mereka belum cukup penghasilan mereka. Itu juga masyarakat, ya kan, keluar rumah tadi masih banjir, nengok gitu masih, woi pak, mana pak katanya, itu kan, nah belum sukses gitu kan. Nah artian aku anggap sukses itu kalau memang benar-benar sudah settle, firm, bukannya sukses itu juga bukan artian kita tidak ada nyari duit lagi, kita tidak ada begawe lagi, tidak. Sukses itu aku anggap bahwa barang ini, kegiatan semua ini sudah berjalan dengan lancar dan tidak ada komplain. Nah itu sukses bagi aku. Tapi berjalan galau, bukan gara-gara ada duit, numpuk deposito, ada bank, dan saya begawe lagi aku, duduk manis be. Ya menurut ada sebagian sukses itu seperti itu. Tapi bagi aku, tidak cak itu sukses. Tapi kan Kak, pada dasarnya kan kita sebagai manusia kan ada yang senang, ada yang tidak. Benar. Nah, jadi cak mana? Ya memang itulah jadinya, makanya kata-kata sukses itu aku anggap, aku belum pernah merasakan kesuksesan dalam diri aku. Karena aku anggap masih banyak komplain. Dalam jabatan aku yang sudah 3 periode, masih banyak komplain. Berarti aku belum sukses. Oke, tadi kan udah bahas definisi sukses menurut kakak. Nah sekarang siapa Kak tokoh inspirasi bagi kakak? Mentor kah? Kalau untuk di pusat, kalau aku sampai saat kalau untuk ke tokoh
ketokohan, aku Akbar Tanjung. Oke. Ketua Akbar Golkar. Tanjung sampai saat ini, beliau yang aku kenal, walaupun aku dulu belum jadi apa-apa, aku pernah ketemu di satu restoran di Jakarta, itu 2005. Aku memperkenalkan diri bahwa aku adalah kader Golkar. Dan beliau di setelah itu juga langsung mempersilahkan duduk, kita ngobrol, Dinda ini. Ngobrol lah, wah aku dengar cerita ini. Dan itu sampai melekat. Dan sampai saat terakhir beliau berapa kali ada kegiatan, kepartaian, beliau masih ingat. Masih ingat. Dan terakhir aku ketemu di airport, memang walaupun dengan usia beliau yang sudah itu, beliau tetap memberikan jadi juru bicara di setingkat kampus-kampus yang ada di kota Palembang. Nah, ini sangat luar biasa ketokohan beliau. Dengan segala ilmu yang beliau tanpa mundur sedikit pun untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak muda. Nah, itu yang menjadi panutan saya. Kalau untuk di luar, kalau untuk di kota Palembang, yang pasti untuk Sumsel ini yang tokoh politik sekaligus keluarga itu Pak Yan Suri. Karena saya tahu betul dari beliau, nah walaupun itu keluarga, dan dalam berpolitik dan memberikan ilmu tidak dengan penuh. Jadi di sini menjadi misteri, dan beliau tidak juga, walaupun beliau adalah orang tua saya, wak saya, tapi beliau mengajarkan itu tidak dengan ngasih semua. Nah, jadi kita dikasih clue, kita selesaikan, kasih clue, kita jadi akhirnya kita insting kita itu akan berperan. Terasa, ya. Berperan. Oh, ya sudah kalau kau bisa. Benar enggak Pak ini? Tapi kita lakukan dulu. Ini baru ngadep. Ya benar. Itu. Nah, dan ilmu yang paling aku dapat adalah pada saat aku nyupir pribadi beliau. Beliau udah ada ngomong. Beliau tidak ada ini, cuman aku pada saat dia ini ada masalah, dengar sambil nyupir. Oh ini, ketemu. Oh ini ya. Oh ini, akhirnya aku merangkai puzzle dan aku dapat ilmu itu. Nah, jadi alhamdulillah itu cuman itu. Yang pasti yang dari kecil ya tetap orang tua. Kedua orang tua itu menjadi semangat saya dari kecil. Aku walaupun dulu nakal dari SMA, dan orang tua baik bapak, baik ibu, ya selalu support. Pada saat aku ada masalah di sekolah, aku cuma diskusi dengan bapak aku, karena aku takut sama mak aku. Ya Pak ngomong, ya sudah, tapi sekali lagi ya, jangan ini ya, awas kalau tidak kunjuk tomak kau. Iya, datang bapak aku. Jadi akhirnya aku menjadi ya inilah ilmu guru paling besar itu orang tua. Jadi dalam segala-galanya sampai saat ini ya orang tua, mama aku, bapak aku, dan alhamdulillah beliau masih tetap mensupport sampai saat ini, ya kan, walaupun ada sedikit gesekan dan lain-lain, aku selalu akan mensupport, dan aku pasti minta pengarahan dari, walaupun permasalahan apapun aku pasti ngomong dengan mak bapak aku, yang paling utama aku ngomong gitu. Dan kali ini Kak ada pertanyaan dari netizen. Nih khusus nanyo langsung sama Kak Dayat. Ya. Ada yang penasaran. Pertanyaannya, target atau cita-cita apa yang paling ingin dicapai atau belum tercapai Kak Dayat secara pribadi? Tadi yang saya sampaikan, target aku untuk masyarakat. Ini memuaskan masyarakat dengan tangan aku langsung. Baik itu dari jabatan aku sekarang, tetapi di sini ada keterbatasan dalam jabatan ini. Tetapi di luar itu aku tetap akan menjadi suatu tantangan bagi aku, yaitu membuat masyarakat ini menjadi kasta atau kelas di masyarakat Kota Palembang ini tidak ada perbedaan antara yang minor ataupun mayoritas dalam segi ekonomi. Karena kita lihat banyak di luar-luar negeri situ, banyak di luar-luar daerah itu, bahwa bersatu, bahwa tidak ada gap-gap lagi. Nah, ini akan menjadi peran saya, ini akan menjadi target saya, ya pada saat mohon doanya juga kepada masyarakat,
kesuksesan saya itu pada saat saya akan menjadi memimpin di kota Palembang ini. Itu target saya, memberikan yang terbaik. Karena saya tahu pengalaman saya sudah 3 periode ini, saya tahu bagaimana meningkatkan ekonomi, bagaimana menanggulangi pengangguran. Itu kuncinya. Kunci dari ekonomi dan pengangguran. Nah, tinggal kemauan. Mau atau tidak. Kadang-kadang pada saat yang nganggur ini diajak, asal diajak unjuk loka, berapa Pak lokanya? Sekian. Dikit nian katanya. Nah, ini akhirnya, tapi ada rumusan. Itu saya dapat rumusan itu dari 2017 pada saat Pak Firly Bukhori itu melaksanakan peletakan batu pertama di Polrestabes. Beliau sekarang jadi ketua KPK. Saya lihat beliau memberikan satu gambaran besar tentang wilayah Sumatera Selatan, yang mana ekonomi dan kemiskinan itu tinggi, Muba dan Palembang. Pada saat beliau buka Muba, set kalkulasi. Pada saat beliau buka Palembang, set, dan beliau memberikan arahan, bisa atau tidak, dijawab dalam hati sendiri masing-masing. Kita tidak, ini bukan masalah ini, tapi ini adalah catatan untuk Palembang dan Muba. Dan pada saat itu aku langsung foto, cekrek, aku simpan. Aku foto di slideshow-nya di Poltabes itu, cekrek aku simpan. Ngurumusinya, ya mak mana pun dulu pernah belajar statistik, ya kan? Kalau matematika pernah juga tapi tidak pandai. Tapi statistik kita sudah tahu nih, rumusan ini. Dengan adanya sumber daya, karena aku juga sudah 3 periode di DPR, ya insya Allah banyak kawan-kawan cak mana kak caranya, kaget tunggu aku jadi wali kota. Tidak bisa. Ya kan? Sekarang sudah banyak uang pintar. Ya kan? Banyak yang, tapi fungsi sekarang adalah kemiskinan. Kita lihat data adik-adik, lihat data kemiskinan kota Palembang, kabupaten lain. Kak, cak mana caranya? Aku bisa sudah ngerumusinnya. Ya kan? Karena itulah kehebatan anak muda. Anak muda, cak kamu nih, aku anggap lebih jeli. Nah, karena kita masih fresh, otak kita fresh, dan kamu apalagi adik-adik di sini sudah mempunyai satu visi dan misi untuk membangkitkan bagaimana orang berminat terhadap tamu undangan yang di podcast ini. Nah, ini sangat luar biasa, ya kan? Nggak kenal, maka nggak sayang. Kalau nggak kati ini, nggak kati nak bertanya tadi, ya kan? Nah, paling kunci terakhir, aku berharap yang nonton podcast hari ini, kalau ketemu aku, panggil baik, Kak Dayat, Kak, ya kan? Karena kalau nak ngobrol, tinggal komunikasi gitu, tidak kati batasan. Bisa follow IG aku kayak kan cek itu kan. Nah, jadi karena IG itu langsung aku yang pegang, apapun ada di aku. Karena di tangan aku galau, ya kan? Jadi aku tidak pernah ada admin, tidak kate aku admin, ya kan? Kadang aku buat pertanyaan dewe, Q&A di IG aku, kunjung ada giveaway, kan cek itu. Nah, jadi artian di sini kita interaktif. Jadi target yang belum aku capai adalah karena aku anggota DPR, belum bisa memberikan keseluruhan keterbatasan. Tapi yakinlah, aku anggota DPR Kota Palembang. Aku bisa melaksanakan kegiatan apapun di Kota Palembang, bukan dapil. Nah, ini pengertian. Karena aku adalah menjadi anggota DPR milik masyarakat, bukan milik dapil ataupun bukan milik hanya Partai Golkar. Ya kan? Bukan Partai Golkar. Jadi disinilah jawaban aku. Jadi kalau suksesannya belum, kaget tinggal. Kalau aku jadi orang nomor 1 di Kota Palembang, kita buktikan bersama-sama. Amin. Oke, terakhir nih Kak, closing statement Kakak mungkin tentang harapan Kakak ke depannya untuk masyarakat atau bagaimana, silakan. Ya. Baiklah, mungkin untuk penutup, saya hanya meminta kepada masyarakat ataupun adik-adik yang aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk membantu masyarakat. Di sini saya berharap kita tidak berhenti untuk memberikan yang terbaik ataupun membantu pemerintah untuk menyebar
luaskan program-program yang ada pemerintah. Dan yang pasti juga dalam hal ini keaktifan seluruh elemen masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, alim ulama, cendekiawan, tokoh pemuda, ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kota Palembang. Dan di sini dalam momen ini saya berharap juga pesan saya kepada seluruh yang nonton, khususnya masyarakat Kota Palembang, untuk kita sama-sama membangun, memberikan solusi ataupun tanggapan ataupun kritikan itu plus dengan solusinya. Jangan pernah memberikan kritik tapi tidak ada solusi. Karena orang pintar, orang hebat itu pun belum tentu tahu solusi yang terbaik apa yang masyarakat berikan. Nah, ini menjadi catatan khusus untuk kami yang ada di Kota Palembang. Dan saya pribadi akan selalu berbuat untuk masyarakat ini, untuk Kota Palembang ini, karena saya lahir di Kota Palembang, karena saya dari kecil sudah menjadi salah satu bagian pemerintahan Kota Palembang, yang pastinya saya akan memberikan yang terbaik pula untuk masyarakat Kota Palembang dan seluruh elemen yang ada di Kota Palembang. Dan tetap semangat juga kepada adik-adik, ini khususnya adik-adik yang telah meluangkan waktunya di hari libur ini untuk dari pagi sudah mempersiapkan acara ini. Ini suatu sangat luar biasa bagi saya karena ini merupakan kaget baru jam 11 malam di WA bahwa oleh Kak Ruby, wow ini siap, oke lanjut. Nah, jadi artian aku tetap membuka komunikasi, nanti bisa follow IG aku, Mudah 1986 atau MH1 Hidayat, itu langsung di tangan aku langsung, di HP aku, jadi kita bisa interaktif. Dan yang paling penting, saran dan masukan, kritik tentang aku, itu aku tunggu. Karena aku tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa jadi apa-apa yang seperti masyarakat inginkan kalau tidak ada masukan yang positif terhadap diri aku atau kinerja aku selama ini. Dan yakin bahwa aku akan menjadi garda terdepan untuk masyarakat Kota Palembang. Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Kak Dayat yang sudah meluangkan waktu di hari Minggu ini, mungkin waktunya seharusnya untuk keluarga. Ini rela meluangkan waktu untuk kami. Untuk jadi narasumber di sini. Terima kasih, dan teman-teman, kita juga sudah dapat banyak pelajaran dan ya nilai-nilai dari pengalaman Kak Dayat juga. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow IG Kak Dayat. Apalagi teman-teman Kota Palembang ini mungkin ada saran, kritik, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kita mungkin nanti bisa ngobrol lagi ya Kak, dengan topik yang berbeda lagi. Sambil makan-makan. Oke, siap. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.